Malam Bante, Ya, maaf, ini saya mau tanya tentang statement Bante yang menyatakan 1.000 sahabat masih terlalu sedikit, satu musuh masih terlalu banyak. Nah, di masa milenial seperti saat ini nih, statement Bante ini yang lebih sesuai itu seperti apa maksudnya ya, Bante? Masih Bante. nah Ya. itu kan orang-orang itu yang pada main medsos, pakai follower, pakai apa itu ya. Saya sendiri sih Facebook itu enggak bisa, Instagram juga enggak bisa. Pokoknya kalau dijak ngomong itu saya kelihatan gobloknya lah, gitu. Kira-kira. Jadi ini aja bisa begini ini sudah satu fitrah yang belajar berhari-hari. Jadi intinya begitu. Kalau orang-orang itu mempunyai jiwa kemanusiaan, dia akan membangun sebuah persahabatan. Orang yang ada di sekitarnya itu adalah sahabat. Tapi kalau memang manusia itu tidak mempunyai fitrah kemanusiaan, apa yang ada di sekitarnya itu dianggap tebel, dianggap masalah, nggak sama dengan dirinya musuh. Nah, beda satu titik satu koma salah, dikit-dikit menuduh, menuding, mengamuk, mengutuk dan menjarah. Itu ciri-cirinya. Nah, makanya ini 1.000 sahabat masih terlalu sedikit. Satu musuh masih terlalu banyak. Dari mana ini? Nah, kalau umat Buddha, ya inspirasinya dari Sang Buddha. Sang Buddha itu kan punya statement. Kalau Gus Nuril mengatakan doa. Gus Nuril mengatakan, bukan karena saya temennya Bante, Bante itu guru saya, ini pernyataan beliau. Tapi ini adalah dari lubuk hati yang saya yang paling dalam, saya mengakui dan menyatakan. Doa yang tidak ada yang melebihi itu doanya orang-orang Buddha. Ini beliau yang mengatakan. Apa doanya orang Buddha? Sabir sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah, sedangkan makhluk itu ada makhluk-makhluk berkaki 2, makhluk-makhluk berkaki 4, makhluk-makhluk berkaki banyak, makhluk-makhluk yang tidak berkaki, yang lahir melalui telur, melalui kandungan, melalui spontan, atau yang lahir melalui kelembapan. Semoga semua berbahagia. Jadi itulah pernyataan, itulah sahabat. Makanya 1.000 sahabat masih terlalu sedikit. Tapi satu musuh masih terlalu banyak. Apakah ada buktinya? Ada. Di antara manusia-manusia besar. Ini konteksnya pada Buddhis. Karena saya biku kalau ngambil contoh. Ya mesti contohnya ya Sang Buddha. Karena saya biku. Karena itu orang tua saya, guru saya. Hingga akhir hayat Sang Buddha meninggal dengan tenang. Tidak dikejar-kejar musuh. Tidak ditangkap lawan. Juga tidak dibunuh. Tidak diseksa. Tidak terpaksa. Harus mati sebelum waktunya. Artinya apa? Artinya kehidupannya itu diterima oleh banyak kalangan. Semua merasa menjadi sahabatnya. Dari mana? Ya sabe, sata, bawantu, sukitata. Tok. Tidak ada tambahan apa-apa. Coba kalau Sang Buddha ditambahi misalnya sabe, sata, bawantu, sukitata kecuali. Nah, ada tambahan kecuali. Nah ini setelah diterjemahkan menjadi semoga semua makhluk berbahagia. Kecuali dia saja saya tidak senang. Mau menderita, mau cilaka silahkan. Nah itu menjadi tidak universal. Nah itulah makanya. Nah di dalam pergaulan memang begitu. Kalau bergaul dengan hewan, tambah lama, tambah jinak. Tapi kadang-kadang bergaul sesama teman, tambah lama, tambah galak. Biasanya begitu, memang beda. Tapi disitulah akan kelihatan kualitas manusia dari caranya menyelesaikan persoalan. Bisa memecahkan persoalan atau dia dipecah-pecah oleh persoalan.
Karena itu kan nanti satu waktu Anda menemui kesulitan dalam kehidupan ini, tidak perlu down, tidak perlu putus asa, tidak perlu frustasi. Justru itu kesempatan menjadi tolak ukur kualitas manusia. Nah, seperti kuliah ini yang paling menakutkan kan ulangan, ujian. Itu yang paling menakutkan. Tapi kalau tidak ada ulangan, tidak ada ujian, Anda tidak diketahui kualitas mahasiswa ini seperti apa. Gitu kan? Nah inilah, tapi jangan kemudian cari-cari masalah. Nah, kalau ada masalah dikelola. Harus dikelola. Pandemi seperti ini masalah, harus dikelola. Sang Buddha 26 abad lampau sudah menemui satu musibah yang lebih hebat dari ini di kerajaan Vesali. Manusia, hewan itu sampai mati berserakan saking banyaknya tidak terurus. Nah, kalau umat Buddha baca di dalam buku Parita Biru ini, di sini ada Ratana Sutta, di sini ada Kandak Parita. Bagaimana statement kita membangun persahabatan? Makhluk-makhluk berkaki 2, berkaki 4, berkaki banyak yang tidak berkaki. Itu semua diperlakukan dengan semoga semua berbahagia. Semoga lo ya kabul ya syukur apa-apa ya apa-apa tuh ya ngomong semoga. Iya, betul. Kata kemudian boro-boro makhluk lain, makhluk sesama manusia saja hanya nggak sama dengan dirinya malah dimusuhi. Lah ini kan nggak bisa bersahabat maksud saya. Ya, jadi itulah makanya di kekinian justru dengan kemajuan teknologi ini menjadi berkah keutamaan dibandingkan dengan zaman lama. Ya, saya kan termasuk orang 3 generasi, orang lama, baru, dan sekarang. Saya agak lama. Zaman saya tidak ada yang namanya handphone, namanya apa sepeda motor, itu eneng. Gitu. Nah, sekarang ini, kalau sebagai pemuda di Indonesia, lahir cenger belum kenal handphone, bayi bisa ditolak balik, masuk lagi ke rahimnya ibu itu. Gitu kan? Nah, justru fasilitas inilah bisa dimanfaatkan. Hanya ingat, kemajuan teknologi membuat manusia menjadi serba mudah, tapi kadang-kadang tidak semua membuat indah. Nah, gitu. Tapi bagaimana kita menggunakan itu? Kemajuan teknologi telekomunikasi bisa membuat jarak antar jagat semakin dekat, tapi kadang-kadang membuat hubungan antar jiwa semakin jauh. Tapi dengan kemajuan teknologi itu, wah sudah luar biasa. Saya sudah berapa kali mengikuti atau mengisi diajak Zoom ini di beberapa negara. Dari Australia, dari Amerika. Dengan UIN yang ini, UIN yang di Ciputat sebelahnya Pondok Labu ini, yang lalu kemarin berapa puluh negara itu. Di satu layar di depan mata ini. Nah ini kan kemajuan teknologi. Kalau ini bisa dikelola, bisa digunakan, wah, luar biasa. Gitu. Ya. Nah, mari kita bersyukur dengan apa yang ada. Kita manfaatkan dengan apa yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan ini. Nah itu caranya. Jadi itulah, jadi 1000 sahabat masih terlalu sedikit. Tapi satu musuh masih terlalu banyak bagi manusia yang mempunyai kedalaman jiwa dan keluhuran budi. Ya? Iya.